Baik, minasang, kali ini saya akan memberitahu bumpo kalau. Jadi di dalam pelajaran bahasa Jepang itu, kalau itu terdiri dari beberapa grammar atau beberapa bumpo. Ya, ada yang to, ada yang ba, ada yang ra, ada yang nara. Jadi keempat-empatnya ini nanti saya akan jelaskan satu persatu dan nanti kalian bisa pelajari dengan baik di mana letak perbedaan dan cara penggunaan pada saat apa kalau ini dipakai. Apakah dia menggunakan yang to, apakah dia menggunakan yang ra, ba atau nara. Untuk yang kali ini saya akan menjelaskan yang to. Jadi rumus to ini adalah kata kerja bentuk kamus. Jadi hanya kata kerja bentuk kamus saja yang bisa dipakai. Kata kerja bentuk kamus ditambahkan to yang artinya kalau. Di mana bentuk bumpo ini adalah ketika kejadian di akhir ini, kalimat kedua, predikat keduanya ini adalah kejadian yang pasti terjadi. Ya, jadi bukan bentuk pengandaian atau mengandai-ngandai atau apapun, tapi yang jelas ketika kalian membuat kalimat dan kalimat keduanya ini adalah kalimat yang sudah pasti terjadi dan kamu tahu gitu loh bakal seperti ini kalau kamu melakukan ini. Kalau kamu melakukan ini pasti begini. Jadi kejadian ini pasti terjadi dan emang itu ya kenyataannya seperti itu, pasti terjadi gitu. Contohnya misalnya ada kono botang o osuto, botang ini tombol ya. Kono botang o osuto otsuri ga demasu. Biasanya di Jepang itu kan ada jidohang baiki. Nah, jidohang baiki itu mesin penjualan otomatis. Di sana nanti ada beberapa tombol. Nah, kalau tombol itu kamu pencet otsuri ga demasu. Jadi uang kembalian, kalau kamu punya uang kembalian, ya maksudnya kamu kalau bayar dan ada uang kembalian itu keluar gitu. Tapi ya kamu harus tekan dulu tombolnya ini gitu. Syaratnya kamu tekan dulu tombol ini, baru nanti dia akan keluar. Kalau nggak ditekan ya nggak keluar. Jadi ketika kamu tekan tek, ya pasti secara umum kita akan tahu kan bahwasanya nanti pasti keluar ini uangnya, uang kembaliannya maksudnya. Atau misalnya koreo mawasu to oto ga okiku naru. Kalau ini diputar, misalnya bayangin aja di radio itu kan pasti ada putaran ya, volume ya. Kalau ini kamu putar, oto ga okiku naru, suaranya akan menjadi keras gitu. Paham sampai di sini? Jadi kejadiannya pasti udah terjadi seperti itu gitu. Misalnya migie magaruto, kalau kamu belok kanan, yubinkyo kuga arimas, ada kantor pos. Misalnya ini kamu bayangin aja ada jalan lurus, kalau kamu belok kanan di sini udah pasti ada kantor pos dan itu udah pasti di situ ada gitu. Dan ya kejadian yang seperti itu sih kalau untuk yang kalau. Jadi bisa dipahamin untuk kalau kejadian yang sudah pasti terjadi konstan. Secara umum kita tahu bahwasanya kalau kamu melakukan ini pasti akan terjadi seperti ini. Jadi bukan bentuk pengandaian. Oke, untuk kalau wakarimashita ka? Silakan bikin rebungnya ya. Kalau bisa bikin rebungnya yang kalau, jadi nanti kalian akan tahu pembedaan antara yang lainnya gitu. Gambarimashou. Nah, kalau yang ini adalah bentuk ra ya. Sama artinya kalau, hanya saja untuk rumusnya dia berbeda. Jadi kalian harus pahami betul bentuk lampau biasa ya. Saya sarankan kalian pahami dulu bentuk lampau biasa supaya nanti kalian bisa menggabungkan kalimat ke dalam grammar si ini, si ra ini ya. Jadi bentuk lampau itu kan pasti ada ta ya. Karena biasanya memang kalau bentuk lampau itu ta gitu. Misalnya kayak ikimas, ita gitu kan. Untuk bentuk lampau biasanya kata sifat i, contohnya yasui, yasukata. Bentuk kata sifat na-nya biasanya kan pakai da ya. Kalau bentuk biasanya kan data gitu kan. Tetap tak kan akhirnya pakainya data. Misalnya benri data. Kalau untuk kata benda juga seperti itu, ame data gitu. Jadi ini tak. Kuncinya adalah kalian harus paham dulu bentuk lampau biasa, ditambahin ra. Kalau
Kalau yang di sini berbeda dengan to. Kalau yang to sebelumnya adalah kejadian di akhir kalimat yang sudah pasti terjadi, tapi kalau yang kalau ini adalah berupa bentuk pengandaian. Jadi kamu berandai-andai di mana kalimat kedua setelah ra ini ada hubungannya dengan maksud, keinginan, permintaan atau ajakan. Ya. Jadi sekali lagi bukan seperti to di mana kalimat terakhirnya berupa kejadian yang sudah pasti terjadi, tapi di sini ada maksud, ada keinginan, ada permintaan atau ajakan. Mari kita ke contoh kalimatnya. Contoh yang pertama adalah bentuk pengandaian. Okane ga attara, kalau kamu punya uang, ya, kalau punya uang, ryoko shimasu, berwisata. Jadi ada maksudnya, tapi ngandai-ngandai dulu gitu, bayang-bayangin dulu, halu dulu. Okane ga attara ryoko shimasu, kalau misalnya ada uang, ya bermaksud untuk berliburan gitu, berwisata gitu. Lantas yang kedua ada jika ga nakattara, ini dari nai, i-nya hilang diganti dengan kata karena bentuk lampau ya. Jika ga nakattara, kalau tidak ada waktu, terebi o mimasen. Bentuk maksud juga, kalau misalnya nggak ada waktu ya nggak nonton TV. Paham sampai di sini? Next, yasukattara. Yasukattara dari kata sifat i, yasui. Yasukattara kuruma o kaitai desu. Kalau murah, ingin membeli mobil. Jadi di sini ada bentuk keinginan. Oke, next. Hima dattara, hima kata sifat na, hima dattara tetsudatte kudasai. Bentuk permintaan ya. Kalau senggang, tolong bantu saya. Jadi bentuk permintaan. Next, itenki dattara. Itenki dattara, tenki ini kata benda. Sampo shimasen ka? Itenki dattara sampo shimasen ka? Bentuk ajakan. Kalau cuacanya bagus, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Jadi seperti itu ya. Jadi setelah bentuk ra, setelah kalian rubah bentuk lampau biasa, ditambahin ra, yang kalimat keduanya ini harus pengandaian, di mana pengandaian tersebut ada maksud, ada keinginan, ada permintaan, ada ajakan gitu loh. Jadi kalimat pokok keduanya itu kalian harus ada 4 kategori ini. Jika tidak, maka gunakan bumpo yang lain yang sesuai dengan keadaan atau kondisi di mana kalian ingin menyampaikan sesuatu yang berdasarkan dengan bumponya masing-masing gitu. Jadi perbedaannya di situ antara to dan ra. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Tapi yang jelas kalian harus benar-benar tahu dulu sih bentuk lampau biasanya ini seperti apa, baru aturan apa sih yang ada di ra ini gitu. Kalau untuk ra ini ya pengandaian, tapi ada maksudnya, ada keinginannya, ada permintaannya, ada ajakan, bukan kalimat yang sudah pasti terjadi seperti di rumus to, di grammar sebelumnya. So ini aja yang bisa saya sampaikan. Jadi tolong dipaham-pahamin apa perbedaan antara to dan juga ra. Kalau belum mengerti silahkan kolom di komentar ya, di komentar di kolom komentar, nanti di situ akan saya jelaskan. Dan ingat, buat rebung supaya kalian tahu perbedaan mana yang bisa digunakan, mana yang tidak bisa digunakan. Oke, minasan gambarimashou.